Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal melanjutin alur cerita Big Mouth part yang keduanya nih guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, saat Chang Ho menghadang mereka, ia pun tidak menyangka jika ia dikhianati oleh ketua Yang atau si botak Chun-sik. 안녕. 다 허구됐어 이 등신 새끼들아. Sebelum keluar dari penjara, mereka berdua dipasangkan gelang kaki oleh kepala penjara agar tidak bisa meninggalkan area yang telah ia tentukan. Jika mereka menghancurkan gelang itu, maka mereka akan dipenjara selama 7 tahun. 가자. Sebelum kepala sipir pulang, ia pun menyuruh bawahannya untuk jangan membiarkan Chang Ho mendekati Dr. Han. Tak lama setelah kepala sipir pergi, Chun-sik kemudian membawa Dr. Han pergi ke tempat ibadah yang ada di dalam penjara. Dr. Han mengatakan kalau dia tidak ada maksud untuk berkhianat, dan dia pun mencoba meyakinkan Chun-sik agar mau percaya dengan perkataannya. 전혀 없습니다. Chun-sik kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengikat Dr. Han di kursi. Chun-sik kemudian memberitahu kalau dia hanya disuruh oleh Ji-hoon. Setelah itu, Chun-sik menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera membunuh Dr. Han dengan memukul kepalanya menggunakan batang besi. Tiba-tiba Chang Ho dan anak buahnya datang ke sana. Kemudian Chang Ho meminta Chun-sik untuk melepaskan Dr. Han jika tidak ingin berurusan dengannya. Namun karena Chun-sik menolak, Chang Ho akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Setelah perseteruan itu, Chang Ho rupanya berhasil membawa Dr. Han. Chang Ho mengatakan bahwa Gong Ji-hoon mencoba untuk membunuh Dr. Han. Artinya, dia ingin menyalahkan Dr. Han atas segalanya di persidangan nanti. Chang Ho kemudian memperingati Dr. Han untuk mau mengakui semuanya di persidangan. Jika Dr. Han berkata jujur, maka hidupnya akan seperti di neraka. Gong Ji-hoon bukan siapa-siapa, melainkan orang-orang di belakangnya itu jauh lebih menakutkan. 무슨 사람들이 연관돼 있어? 백그라운드가 있다는 거. Mendengar pernyataan itu, Chang Ho mendesak Dr. Han agar memberitahu siapa orang-orang yang ada di belakangnya. Namun di sini ia menolak dan menyarankan Chang Ho untuk jangan lagi mencari tahu soal makalah Profesor Seo. 아니면 내가 네가 하라는 대로 다 할게. 어? Ternyata perseteruan mereka hanya sandiwara yang sudah direncanakan oleh Chang Ho. Dan Chun-sik sama sekali tidak berkhianat kepadanya. Saat nanti keluar dari penjara, Chang Ho berjanji akan menjaga Chun-sik selama ia hidup. Dan itu merupakan bentuk terima kasihnya. 생은 제가 책임져 드릴 테니까. Sementara di sisi lain, seorang pasien yang tengah sekarat malah dibiarkan begitu saja oleh dokter. Miho mengatakan kalau nyawa pasien masih bisa diselamatkan. Namun kepala perawat menghentikannya karena pasien tersebut merupakan pasien dengan larangan resusitasi. Saat akan pulang, Miho mendengar pembicaraan dari keluarga pasien yang diminta oleh pihak rumah sakit untuk jangan menguburnya di pemakaman umum. Selain itu, mereka juga dilarang untuk mengotopsi jenazah pasien karena harus segera dikremasi. Merasa ada yang disembunyikan dari pihak rumah sakit, Miho kemudian meminta ayahnya untuk menghubungi temannya yang bekerja di badan forensik karena dia akan mengambil sampel darah pasien. 남기성 씨 혈액 채취하려고. 사망 후 12시간 안에 채취하면 성분 분석 가능해. Saat itu juga, Miho langsung masuk ke kamar mayat. Setelah mengeluarkan mayat tersebut, ia pun langsung mengambil darahnya. Saat keluar dari kamar mayat, tiba-tiba saja Dr. Hyun dan yang lain sudah menunggunya di luar. Dr. Hyun kemudian menyuruh mereka untuk menggeledah isi tasnya. Karena tidak menemukan apa-apa, Miho akhirnya dibiarkan pergi. Saat jam kerja, Miho kembali masuk ke kamar mayat karena ternyata ia belum mengambil darah si pasien. Setelah darah itu berhasil didapat, ia pun segera masuk ke dalam lift. Namun saat lift itu ditutup, tiba-tiba saja pintunya kembali terbuka.
Entah bagaimana caranya, namun tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam lift dan langsung menyerang Miho menggunakan pisau. Saat pria itu mencekiknya, beruntung wali kota Choi yang kebetulan ada di sana langsung menolongnya. Choi kemudian mengejar pria itu, namun sayang ia kehilangan jejak. Choi lalu kembali untuk memastikan keadaan Miho. Miho teringat dengan darah yang tadi ia ambil dan untungnya darah itu masih ada. Melihat hal itu, Choi kemudian bertanya, dengan darah ini ia mungkin bisa memecahkan makalah dari Profesor Seo. 석유수 논문 어쩌면 이걸로 Bersama dengan ayahnya, mereka pun pergi ke badan forensik untuk mengecek darah tersebut. Darah itu memang tidak sepenuhnya bisa mengetahui isi dari makalah Profesor Seo. Namun dengan darah itu, Miho bisa mengetahui motif pembunuhannya. 고맙습니다, 시장님. 조심히 들어가세요. Keesokan harinya di penjara, Chang Ho pergi ke bilik pengakuan untuk mengambil kartu tarot di Alkitab. Akan tetapi, ia sama sekali tidak mendapati kartu tarot tersebut. Ternyata kemarin Suntae sempat datang ke penjara untuk memberikan buku kepada Chang Ho yang di dalamnya terdapat sebuah handphone. Ia juga memberikan sebuah patung yang di dalamnya sudah dipasang kamera. Chang Ho kemudian mengambil file rekaman video yang ada di patung tersebut dengan tujuan untuk mengetahui siapakah sosok Big Mouth selama ini. Chang Ho lalu memasukkannya ke dalam HP untuk melihat rekaman video tersebut. Saat itu ada seorang tahanan yang masuk ke bilik pengakuan dan mengambil kartu tarot di Alkitab. Nah, ternyata tahanan itu adalah si Jerry. Di sini Chang Ho sangat yakin kalau Big Mouth yang asli adalah Jerry. Terbukti saat pertama kali masuk ke penjara, dialah orang pertama yang mendekati Chang Ho dan bersikap baik. Dan dia tahanan yang paling pertama percaya kalau Chang Ho adalah Big Mouth. 항상 내 곁에 있던 새끼. Chang Ho kemudian memanggilnya yang saat itu sedang ada di lapangan. Dan lalu ia pun langsung mengajaknya ke pemandian air panas. Chang Ho akan memberinya 3 kesempatan untuk mengatakan alasannya melakukan itu. Dan jika sampai tidak memberinya penjelasan, maka sudah bisa dipastikan salah satu dari mereka akan mati. 아무도 안 도와줄 거다. 형님한테 잘못한 거 없어요? 2번 남았어. Jerry yang tidak mengerti sama sekali jelas tidak bisa menjawabnya. Setelah 2 kesempatan terbuang sia-sia, Jerry akhirnya sadar maksud dari perkataan Chang Ho adalah karena dia sempat masuk ke bilik pengakuan dan mengambil kartu tarot. 고해소 갔던 것 때문에 이러시는 거예요? Jerry beralasan kalau dia hanya penasaran kenapa Chang Ho selalu pergi ke sana. Maka dari itu ia pun diam-diam masuk ke bilik pengakuan. Ia pun berani bersumpah kalau bukan dia yang mengambil kartu tarot itu. Dan mungkin saja ada orang lain yang mengambilnya. 저 그거 안 가져갔어요, 형님. 그냥 그 성경책 그대로 껴놨는데? Melihat bosnya itu marah besar, ia pun meminta maaf. Namun Chang Ho langsung menyuruhnya keluar. 제발 한 번만. 나가! Setelah itu, Chang Ho kembali melihat rekaman video tersebut. Dan di sini ia pun sadar kalau video itu sudah terpotong 30 menit. 30분이 사라졌다. 누군가에 의해. Saat itu, Miho mengirim pesan untuk menghubunginya. Miho memberitahu kalau dia mendapat kiriman bunga. Mendengar itu, Chang Ho teringat kalau Big Mouth pernah mengirimkan bunga yang sama kepada istri Gong Ji-hoon. Miho juga memberitahu kalau ada kartu tarot yang mungkin saja kiriman dari Big Mouth. Setelah fotonya dikirim, kartu tarotnya ternyata nomor 0, yang artinya tindakan bodoh dan juga ceroboh. Chang Ho sadar jika ini adalah peringatan untuknya. Namun yang membuat ia heran bagaimana bisa Big Boss mengetahui soal kamera yang tersembunyi. 그의 존재를 아는 사람은 단 4명. 나와 미호, 순태와 장인어른 뿐인데. Jerry akhirnya tahu kalau Chang Ho bukan Big Mouth yang asli, dikarenakan Big Mouth sering memakai kartu tarot untuk mengirim perintah. Jelas ia pun sangat kecewa karena Chang Ho sudah mengarang soal mengabulkan permintaan para tahanan. 가짜 주제에 뭔 소원을 들어준다는 소리는 해가지고 희망고문 시키냐고요, 왜? Chang Ho mengatakan untuk menjaga mulutnya jika tidak ingin mati. Sebelum pergi, Chang Ho memintanya untuk melupakan kejadian hari ini. 너 살고 싶으면 오늘 일 다 지워.
Saat sedang makan, Jerry diberitahu kalau ada pengunjung yang ingin bertemu. Ternyata yang mengunjungnya itu adalah adik perempuannya. Di sini Jerry sangat senang mengingat sudah sangat lama ia tidak dikunjungi oleh keluarganya. Adiknya memberitahu kalau ia sudah menitipkan nenek mereka ke panti jompo karena sebentar lagi ia akan kembali kuliah semester 이거 뭔 depan. 돈이 있어서 너무 이상한 짓 하고 다니냐? Mendengar itu, Jerry bertanya dari mana adiknya itu mendapatkan uang sehingga bisa kembali kuliah. Adiknya memberitahu kalau ada orang baik yang mau membiayainya. Dan orang baik yang dimaksud itu adalah Gong Ji-hoon. Entah apa tujuannya, namun sepertinya Gong Ji-hoon memiliki niat jahat. Saat kembali ke dalam sel, Jerry memberitahu mereka jika ia sudah bebas karena para korbannya sudah mencabut semua tuntutan. Kemudian ia pun memberikan mereka minuman termasuk Chang-ho. Di sini Chang-ho berpesan agar Jerry berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. 사고 쳐서 또 들어오지 말고. Saat Chang-ho meminum minuman itu, Jerry terlihat merasa bersalah. Nah, ternyata Ji-hoon menyuruhnya untuk memberikan minuman itu kepada Chang-ho yang sudah diberikan racun. Awalnya Jerry sempat menolak, takut jika Chang-ho sampai mati. Namun Ji-hoon mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena Chang-ho hanya akan merasakan sakit perut. 빨리! 어떡해요? Melihat Chang-ho yang kesakitan, para tahanan kemudian memanggil penjaga. Kemudian para penjaga membawa Chang-ho ke rumah sakit menggunakan ambulans. Di waktu yang sama, Jerry yang melihat Miho baru tiba di sana kemudian mengajak mereka untuk menyusul ambulans tersebut. Saat lampu merah, Miho bertanya-tanya kenapa ambulans itu tidak pergi ke rumah sakit yang ada di sebelah kanan. Ayahnya beranggapan mungkin saja UGD-nya sedang penuh. Namun setelah menghubungi pihak rumah sakit, Miho memberitahu kalau di depan sana tidak ada rumah sakit. 큰 병은 없어, 빨리. Beruntung mereka berhasil menghentikan ambulans tersebut sebelum terlambat. Miho mengatakan kalau dia adalah seorang perawat dan dia menyuruh mereka untuk membawa suaminya pergi ke rumah sakit tempat ia bekerja. Miho dan ayahnya kemudian menemui Jerry untuk mengucapkan terima kasih. Di sini Jerry merasa bersalah karena sudah mencelakai Chang-ho. Sebelum pulang, Jerry sempat dikasih uang oleh mereka sebagai tanda terima kasih. 아유. 반갑습니다. 예. 가요. Di sisi lain, seorang polisi diam-diam mengambil cap jempol darah milik Chang-ho yang ternyata disuruh oleh Gong Ji-hoon dan juga Jaksa Cho. Ternyata surat itu merupakan permohonan jaminan yang masih belum diketahui untuk apa. Miho lalu menemui suaminya yang saat itu sudah siuman. Miho memberitahu jika di ususnya terdapat zat obat sehingga perutnya menjadi sakit. Di sini Chang-ho sadar jika ia sudah diracuni oleh si Jerry. Namun Chang-ho tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya. Saat mereka sedang melepas rindu satu sama lain, polisi kemudian meminta Miho untuk keluar karena batas waktunya sudah habis. 나 밖에 있을게. Keesokan harinya, setelah keadaannya membaik, ia pun akan dibawa kembali ke penjara. Di tengah perjalanan, Chang-ho penasaran dengan orang yang sudah menyuruh Jerry untuk meracuninya. Sadar kalau dia akan dibawa ke tempat lain, Chang-ho kemudian memberontak. Sialnya, saat itu Chang-ho berhasil dilumpuhkan setelah polisi menyuntikkan obat bius. Ternyata Chang-ho dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan permohonan izin itu tidak lain tidak bukan untuk memanipulasi jika Chang-ho bersedia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Chang-ho kemudian dibawa oleh pria berponi yang langsung membawanya ke dalam ruangan nomor 304 dengan nama orang lain.
Saat itu kepala perawat masuk ke ruangannya dan menyuntikkan penenang. Tak lama setelah itu, Gong Ji-hoon bersama dengan jaksa Choi berencana akan menyuntikkan serum kejujuran kepada Chang Ho. Hal itu dilakukan agar Chang Ho memberitahu lokasi di mana ia menyimpan uang 100 miliar milik Gong Ji-hoon. Setelah jaksa Choi menyuntikkan serum itu, Chang Ho berhalusinasi melihat seekor tikus. Dan ternyata bukan hanya satu, melainkan ribuan tikus. Kemudian Ji-hoon bertanya di mana Chang Ho menyembunyikan uangnya. Namun karena efek dari serum itu, Chang Ho sama sekali tidak bisa berbicara dengan jelas. Ji-hoon yang kesal berniat akan menyuntikkan kembali serum itu sekalipun jaksa Choi melarang karena hal itu akan menyebabkan gagal jantung. Saat serum itu akan disuntikan, Chang Ho seketika pingsan sehingga ia pun mengurungkan niatnya tersebut. Ketika itu Chang Ho bermimpi saat pertama kali ia bertemu dengan Mi-ho. Mertuanya yang kala itu seorang polisi menangkap Chang Ho dan teman-temannya karena kedapatan berkelahi. Nah, di sini terungkap bahwa Chang Ho ternyata berasal dari panti asuhan. 전 싸움 안 해요. 우리 보육원 애들. Mi-ho yang kebetulan datang mengantarkan bekal makanan untuk ayahnya mengaku kalau dia mengenal Chang Ho. Dan ia pun bersaksi bahwa Chang Ho tidak bersalah. 데려갈게. 간다. Setelah diajak keluar, Mi-ho mengatakan kalau dia merasa kasihan karena Chang Ho berasal dari panti asuhan. Terlebih lagi, ia pun merasakan bagaimana kehilangan orang tua. Chang Ho merasa senang karena baru pertama kali ada orang yang mau memihaknya. 맛있어? Setelah terbangun, Ji-hoon berniat akan menyuntikkan serum tersebut. Chang Ho yang panik lalu mengarang cerita kalau dia menyimpan uangnya di Gunung Gudal. 구달산 위치 표시판 가다시. 거짓말이면 몽땅 다 맞고 죽는 거다. 받아시죠. 여기 맞네. Setelah menemukan lokasi tersebut, mereka pun langsung menggalinya. Di luar dugaan, mereka ternyata menemukan sebuah kotak yang berisi sebatang emas. Ji-hoon langsung turun tangan berharap sisanya itu masih terkubur. Di sisi lain, terlihat seseorang yang kemungkinan besar adalah Big Mouse berhasil memindahkan semua harta yang dikuburnya dulu. 너 지금 물고기 밑밥 주냐? Sementara itu, Ji-hoon kembali menemui Chang Ho sambil menunjukkan emas tersebut. Hal itu mengejutkannya karena tadi ia asal mengarang. Di sini Chang Ho sadar kalau Big Mouse mengawasinya. Chang Ho kemudian berbohong kalau sisanya masih ada di tempat lain. Kemudian Chang Ho meminta makanan dengan tujuan mengulur waktu agar Big Mouse bisa menyelamatkannya. 어떻게든 버텨야 한다. Di sisi lain, Dr. Han ternyata dibebaskan dari penjara yang membuat Chun-sik bertanya-tanya keberadaan Big Mouse. 빅마우스는 의지가 없냐? Hyejin yang merasa terintimidasi langsung memberontak dan mengancam dengan sebuah pisau. Beruntung Mi-ho bisa menenangkannya dan meminta yang lain untuk keluar. Di sini Mi-ho bersedia untuk membantunya untuk menangani suaminya yang sering melakukan kekerasan. Di sini Mi-ho menyarankan untuk menceraikan Dr. Han, namun Hyejin menolak karena ia takut dengan suaminya tersebut. 하는 거잖아요. 남편 사랑 때문이 아니라. Di sisi lain, Dr. Hyun ternyata menemui tetua yang saat itu sedang sakit. Tetua rupanya sedang mencari orang yang tepat untuk menggantikan posisinya. Mendengar itu, Dr. Hyun mempromosikan suaminya, yaitu wali kota Choi. Namun tetua sepertinya tidak setuju karena ia berharap Dr. Hyun lah yang menggantikan posisinya. Tak lama setelah itu, wali kota Choi tiba di sana. Dr. Hyun meminta suaminya itu untuk menjaga tetua. Setelah masuk ke dalam, secara mengejutkan wali kota Choi berniat untuk membunuh tetua. Namun tidak jadi karena sepertinya ia tidak tega. Berpindah ke sisi lain, terlihat salah seorang pria yang membakar rumah sakit jiwa dengan ciri-ciri sebuah tato di jari tangannya.
itu membuat Chang Ho kesal karena Big Mouse membantunya di waktu yang tidak tepat. 나 빅마우스 타이밍 진짜 이씨. Saat kepala perawat ingin menelpon pemadam kebakaran, anehnya tim pemadam kebakaran sudah tiba di sana. Sementara itu, Chang Ho berusaha melawan orang gila ini. Beruntung salah satu pemadam menolongnya yang ternyata itu adalah Jerry. Chang Ho kemudian bangkit dengan menusuknya menggunakan pecahan kaca. Namun orang ini terlalu kuat sehingga langsung mencekiknya. Chang Ho lalu mencolok matanya dan berhasil menjatuhkannya hingga tewas akibat terbentur. Jerry kemudian mengajak Chang Ho keluar menggunakan mobil yang ada di parkiran. Kepala perawat yang melihat itu menyuruh para penjaga untuk mengejar mereka. Setelah lolos dari kejaran mereka, Jerry kemudian menyuruh Chang Ho untuk keluar dan menggunakan mobil lain yang sudah disiapkan. Chang Ho berniat untuk mengalihkan perhatian mereka karena ternyata ia sudah dibayar oleh Big Mouse. 너 때문에 미안해서 이러는 거면 빅마우스한테 돈 받았어요. 나중에 다 얘기할게요, 형. Chang Ho kemudian langsung mencari mobil yang dimaksud oleh Jerry. Nah, di dalamnya ternyata sudah ada HP, uang, dan juga pakaian yang sudah dipersiapkan. Sementara itu, Jerry berusaha mengalihkan perhatian para polisi hingga menerobos pemeriksaan. Chang Ho yang saat itu melewati jalan pemeriksaan dibuat terkejut setelah melihat Jerry yang sudah tidak bernyawa. Ji-hoon yang sangat marah kemudian menyuruh jaksa Choi untuk menjadikan Chang Ho sebagai buron. Di tempat lain, Mi-ho memberikan sebuah berkas kepada Hye-jin yang mungkin saja bisa membuatnya berubah pikiran. Mi-ho meminta ayahnya dan juga Sun-tae untuk menghubungi YouTuber terkenal untuk menyebarkan berita di balik pembunuhan Profesor Seo. 여기 죽은 사람은 있는데 세상을 위해 뉴스 멘트는 끝까지. Tujuannya agar kebenarannya dapat terungkap ke masyarakat. Saat itu mereka terkejut setelah melihat berita mengenai Chang Ho yang kabur dari rumah sakit jiwa. Di sini Chun Sik semakin yakin jika Chang Ho adalah Big Mouse yang asli. 배워라. 그래야 사람도 발전하는 거야. Ji-hoon dan yang lain merasa ketakutan karena Big Mouse berhasil kabur, dan hal itu akan membahayakan nyawa mereka. Malam harinya, Chang Ho mendapat pesan misterius yang menyuruhnya untuk datang ke sebuah hotel. Saat itu, Chang Ho merasa takut karena ia harus melewati pemeriksaan polisi. Saat gilirannya diperiksa, polisi tersebut justru membiarkannya lewat meskipun ia tahu bahwa Chang Ho adalah buronan. Nah, ternyata polisi tersebut memiliki tanda tato yang sepertinya dia adalah anggota dari Big Mouse. Sesampainya di hotel, Chang Ho ternyata sudah dipersiapkan uang dan juga pakaian oleh Big Mouse. Sementara di sisi lain, Hye-jin akhirnya dibiarkan pergi karena Mi-ho yakin kalau dia akan memberitahu tentang makalah itu. Keesokan harinya, mereka pun berdemo di depan kantor kejaksaan bahwa Chang Ho diculik bukan kabur dari penjara. Melihat jaksa Choi ada di sana, Mi-ho mengatakan bahwa suaminya itu tidak kabur melainkan diculik. Jaksa Choi kemudian meminta HP mereka untuk memastikan apakah Chang Ho pernah menghubungi mereka atau tidak. Mengetahui bahwa istrinya itu berdemo di depan kantor kejaksaan, Chang Ho ternyata mengawasi dari kejauhan. Chang Ho kemudian menelpon istrinya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena sekarang ia baik-baik saja. Mi-ho kemudian memberitahu kalau Hye-jin bersedia untuk membantu mereka. Mendengar hal itu, ia pun berniat untuk menangani semuanya.
Sementara di sisi lain mereka terlihat panik karena berita pembunuhan Profesor Seo viral di mana-mana. Setelah itu Ji-hoon mendapat telepon dari Hye-jin yang memberitahu kalau dia mempunyai makalah Profesor Seo. 교수 논문 내가 갖고 있어요. 내가 그걸 가지려면 어떻게 해야 되는지. 가만히 좀 있으라고 이 Hye-jin bersedia akan memberikan makalah itu asalkan Ji-hoon bisa membuat suaminya setuju untuk bercerai dengannya. Jika Ji-hoon tidak bisa, maka ia akan memberikan makalah tersebut kepada Big Mouse. 빅마우스한테 넘기려고요. Mengetahui itu, Dr. Han menolak. Namun Ji-hoon mengatakan jika sampai makalah itu diketahui oleh banyak orang, maka tetualah yang akan terkena dampaknya. 어르신한테 직격타냐. 뒷감당 자신. Sementara itu, Chang Ho tengah bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Kini tibalah hari persidangan untuk mereka. Para wartawan mengerumuni mereka dengan beberapa pertanyaan. Akan tetapi mereka memilih untuk tidak menjawabnya. 모두 앉아 주십시오. Saat sidang akan dimulai, YouTuber terkenal memulai live streamingnya dengan mengundang seorang narasumber yang ternyata adalah Chang Ho. 안녕하세요. 빅마우스 박창호입니다. 안에서 예언 하나 할까요?